Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya milik Mas Koko ini. Dan kebetulan beliau selalu mengikuti channel saya. Dan pertemuan kali ini saya juga tidak menyangka, karena ini saya disampaikan oleh saudaranya Mas Koko. Sudah ternak kambing berapa bulan ini? Katanya pemula. Ya sekitar 6 bulan lah Pak. Hah? 6 bulan. 6 bulan? Iya. 6 bulan, kenapa pilihannya ke kambing? Yang pertama itu enak cari pakannya Pak. Enak cari pakan? Iya. Ini Mas Koko ini awalnya apa kerjaannya? Dulu saya di PT Sawit Pak. PT Sawit? Iya. Jadi mandor? Iya Pak. Berapa tahun? 12 tahun Pak. 12 tahun. Ngapa udah jadi mandor, udah mapan, udah bagus, malah beralih ke kambing? Alasan yang paling mendasar? Alasannya ya ingin nggak diatur orang lah Pak. Ingin Mandiri. mandiri gitu Pak. Emang diatur nggak enak? Ya namanya diatur orang kan, kita harus pas waktunya, itu harus berangkat jam sekian, sekian itu kan harus, nggak boleh lambat, nggak boleh. Berarti telat. berpuluh-puluh tahun itu ngalami kejenuhan juga ya? Iya, sebenarnya ya karena udah terlalu lama mungkin kan, jadi ya jenuh juga lah Pak. Jenuh. semuanya. Tapi kalau ngomong duitnya enak mana? Ya kalau masalah duit ya pasti enak yang kerja tiap hari lah. Ini pulang ke desa ini udah berapa bulan? Sekitar bulan 8 ya. Bulan 8, bulan 8, terus 9, 10. 10 menetapkan untuk ternak kambing. Iya. Ini belinya langsung sekali banyak atau gimana prosesnya? Enggak Pak, belinya kalau ada yang jual kita beli satu-satu dari milik tetangga, kadang ada dari teman, kebetulan teman juga kan pedagang. Kambing. Iya, jadi kalau ada yang cocok bagus ya kita ambil. Kita ambil. Kalau untuk ukuran, untuk pemula ini kan cenderung kadang-kadang ragu berkaitan dengan harga kan. Masnya juga termasuk nggak orang yang ini tak kemahalan nggak, ini gimana gitu? Ya kalau saya karena udah sering mengikuti perkembangan harga kambing di pasar, jadi ya tahu Pak. Tahu, ngikutinya dari YouTube. Dari YouTube bisa, kadang kita ke pasarnya langsung. Ke pasar. Lihat, ya. Jadi kalau ada selisih nggak antara perbandingan yang ada di informasi dengan langsung beli itu? Enggak lah Pak. Nggak ada. Enggak. Kalau masalah tinggi kesehatan itu ada perbedaan nggak? Kalau kita masalah itu kan, kita kalau dilihat langsung ke YouTube di HP sama yang langsung itu pasti ada perbedaan. Perbedaannya di mana Mas? Yang paling anu? Ya biasanya kalau di HP itu kan kelihatannya ada yang besar kan, ada yang kayaknya besar tapi begitu kita Dilihat kurang. kurang ya. Jadi lebih baik melihat secara langsung ya. Iya. Jadi kalau visual hanya lewat tayangan itu cenderungnya kadang-kadang lebih tidak realistis ya. Iya. Tapi kalau patokan tahunya bahwa ini tinggi badan sekian, tahu nggak akhirnya sekarang? Ya cuma kira-kira aja Pak. Kira-kira? Ya karena waktu pertama saya beli online, ada berapa lewat online itu ada 2. Ada 2. Ya cuma lewat gambar sama tinggi badan. Mana yang online? Ini. Ya. Sesuai dengan yang di online nggak ini kalau Sesuai ini? ini. Sesuai. Karena kita kan mintanya tak suruh ngukurnya berapa? Tinggi badan. 70, 75 kata dia. Bawa aja. Yang satunya mana? Itu yang di belakang. belakangnya. Ini nanti rencananya, ini kan mantan bos nih, mantan mandor, mau besar apa gimana ini ternak kambing? Ya kalau namanya rencana Pak, ya pasti kita kembangkan lah Pak. Makanya saya kan nyari yang indukan, ada yang diri-diri pun ada. Kalau makan gimana? Harian makan ini ada rumput, ini ada daun singkong. Emang nggak sedia odot tanam atau indigo vera? Ya, kalau odot ada tapi udah dipanen baru segitu Pak. Oh itu? Sedikit, ya. Lahannya segitu? Kalau indigo vera masih ada 6 batang kemarin itu. Udah disemai. Udah semai. Terus ini apa yang ditong? Ini kalau di sini ngomongnya jenjet ini Pak. Apa coba lihat jenjet kayak apa?
Lempar jagung nggak apa-apa kalau orang ngomongin. Dedek jagung gitu? Jagung ya. Beli atau ngambil, Pak. Ngambil itu kebetulan Lele kan tukang borong jagung, jadi ya kita ambil gitu. Ini. Ini dikasih campuran apa? Enggak dikasih sama sekali nih, Pak. Terus nanti gimana cara aplikasinya ke ternak? Ya langsung kita kasihkan makan, Pak. Enggak dikasih apa, molase, tetes tebu? Enggak, Pak. Garam enggak? Enggak. Langsung mau kambing? Langsung mau ini, Pak. Kebetulan seneng semua kambingnya. Oh iya, nih. Jadi sisa penggilingan jagung ya? Iya. Tanpa bahan campuran sama sekali? Iya, kebetulan ini enggak saya campuri, Pak. Ini sudah berapa hari di sini? Wah, ini udah berbulan-bulan, Pak. Enggak jamuran? Nyatanya bagus, Pak, masih bagus. Enggak ya? Enggak. Pernah dengar nggak kalau metode ini dikasih daun jeruk, dilapisi 1 jengkal daun jeruk gitu biar tidak jamuran sampai 1 tahun? Belum, Pak, belum pernah, Pak. Belum ya? Belum pernah. Karena ada beberapa cerita pengalaman teman peternak yang nggak dikasih jamur, nggak dikasih daun jeruk, itu bisa jamuran. Ada apa hewannya itu? Ya mungkin bocor mungkin. Bocor ya? Kemungkinan bocornya ini lama kan, udah lama ini ada. Kalau memang dia bocor nggak perlu tahunan. Setengah bulan. Segini sudah habis berapa, Mas? Ayo. Ya, kita masalahnya kan nggak dihitung sih, mungkin kalau untuk kambingnya mungkin 12-an. 12 juta Untuk kambingnya. Kalau kandangnya? Kalau kandangnya pun nyicil pertama yang 11 itu, terus nambah 11 ini. Mungkin kalau kandang pertama 2 juta. 2 juta. Ya, sama ini Selama dari bulan 10 sampai berarti 10, sekarang sudah 6 bulanan ya? bulan, ya. Apa selama 6 bulan yang bisa Mas? Diambil pelajarannya dalam mengurus kambing? Ya, yang pertama tentunya ya kalau kita mau ternak kambing itu ya harus ada pakannya dulu. Pakan setidaknya ya kita nanam rumput kan gitu. Jadi enak kalau sudah ada rumputnya, udah ada pakannya. Sejauh di media sosial kayak di YouTube kan jarang menampilkan keluh kesah kan, kesulitan orang mencari rumput. Nah ini selama 6 bulan ini merasa gimana nyari rumput ketika bank pakan masih terbatas? Ya musim kalau hujan mendadak itu, Pak. Karena kita kalau hujan kayak semalam itu kan hujan deras sampai pagi mau ngarit basah kan. Ya enaknya di kambing itu kan walaupun hujan deras kayak ini kan walaupun hujan nanti kan bisa dikasih daun pisang, bisa dikasih daun sawit, itu enaknya di kambing di situ kalau pakan di kambing. Kalau nggak enaknya? Kalau nggak enaknya ya karena saya masih pemula ya untuk saat ini paling kalau telat ngasih makan. Ngapa telat ngasih makan? Paling teriak-teriak aja. Gimana rasanya dengar kambing teriak-teriak? Ya jengkel juga sih kadang itu, apalagi kan nggak semuanya itu, paling cuma 1 itu. Kalau menjelang maghrib itu pasti kan. Cerewet ya? Ada yang cerewet? Ada ini. Yang mana? Yang ini kalau telat makan, wah. Ini? Pernah dilihat nggak tanda katanya kan kalau cerewet itu lidahnya hitam? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Ini kalau paling keras sendiri? Ini kok ada apa namanya? Ini jerami ini buat apa? Untuk sapi, Pak. Masnya juga ternak sapi? Ya. Berapa ekor? 2, Pak. Itu yang di kandang 2. Oh 2 itu? Itu kandang sapi itu? Iya. Apa perbedaannya jadi pemula yang 2 ternak sekaligus antara sapi dan kambing? Ya yang pasti kita harus ngaritkan kambing, harus ngaritkan sapi, itu aja yang repot. Karena kalau kita musim kalau musim singkong masih enak, masih kasih makan daun singkong pun masih mau kan. Masih mau. Kambing sapi juga mau? Sapi saya kebetulan udah saya biasakan kalau daun singkong itu. Udah biasa? Udah biasa. Oh jadi nggak perlu pembelajaran gitu nggak ya? Enggak.
langsung dia mau, apalagi yang di silase itu Pak. Di silase? Mana ini silasenya? Nggak ada, udah habis. Satu kantong plastik habis berapa untuk berapa hari? Ya karena itu cuma paling ngasihnya pagi kan, nggak full gitu loh. Nggak Jadi full. ya awet gitu. Ini indukannya berapa total? Kalau yang indukan 3 Pak. Indukan 3? Nah, cuma masih doro-doro. Oh, dere-derenya berapa ini? 5 Pak ya Pak. 5 ya? Ini pejantannya. Ya. Ini umur 1,5 tahun udah ada? Udah foil itu Pak, nggak Udah tahu poil? dah. Oh. Yang hamil yang mana ini Mas? Kalau yang semua udah udah dikawinkan semua, yang Semua? belum, cuma ini yang belum, yang Mas, baru. bagusnya untuk pejantan kalau mau di breeding, anaknya bagus, anaknya cepat, secara perkembangan cepat, pertumbuhan cepat itu. Ambil, ya saya hanya menyarankan sih, yang umur minimal sekali 2,5 tahun untuk pejantan. 2 tahun, 2,5 tahun, nanti hormon libido pejantannya itu kalau udah umur 3 tahun udah sempurna. Nah kalau ada dere minta kawin, ya ini kembali lagi ujian ya. Minta kawin jangan langsung dikawinkan. Pertama kali minta kawin untuk dere jangan dikawinkan. Saya takutnya, ini pengalaman dari teman-teman langsung yang sarjana peternakan lah, yang langsung aplikasi ke ternak. Dia merawat ternak langsung. Jadi kendala seringnya untuk dere itu kalau dikawinkan langsung, anaknya masalahnya kalau begitu hamil kalau nggak keguguran, terus kemudian anaknya kecil, keriting gitu, terus rahim indukannya itu belum kuat. Bagusnya itu dilewati 2 kali. Jadi minta pertama, minta kedua, baru ketiganya dikawinkan. Jadi rahimnya kuat, terus kemudian dia sudah stabil. Kemudian kalau masih minta berai pertama itu sebenarnya selain minta berai, dia masih proses pertumbuhan. Jadi kalau sampai 3 kali dilewati 2 kali, 3 kali, nanti pertumbuhan kambingnya lebih cepat besar. Malahan ya. Dia nggak terhambat. Jadi kalau mau menciptakan kambing super itu kuncinya. Jadi kalau kambingnya bagus tapi langsung berai, dikawinkan, dia terus berpengaruh di pertumbuhan. Jadi nggak kambing super. Jadi yang menciptakan kambing bisa besar itu dilewati sampai 2 kali. Itu pengalaman dari peternak, temen yang bertahun-tahun dia sarjana peternakan, dia mantri, terus yang sering jadi sharing dengan saya. Prosesnya menciptakan kambing bagus itu. Dan anakannya bagus, super. Ini minimal 2 tahun. Minimal itu 2 tahun. Kalau indukan kayak gini, minimal 1,5 tahun dere itu kalau tahan. Tetapi kendalanya sekali lagi, biasanya kalau sudah minta kawin itu kan kita pengen berharap keturunan sih ya. Iya. Jadi ya. Pertama itu takutnya katanya kalau telat kawin juga majer gitu. Majer? Ya. Enggak. Enggak ya. Enggak sebenarnya. Karena masih kalau awal-awalan itu dia masih berangkatan berai gitu loh. Angkatan berai. Kecepatan juga. Artinya kalau anak ya masih terlalu muda banget lah, biar dia mateng secara pemikiran gitu kan, itu mengandaikannya itu. Tapi ya nggak apa-apa Mas, artinya saya juga ya ini hanya sharing pengalaman. Karena kan tetap jenengan lebih paham. Ya apalagi saya belum lah Pak, saya masih baru. Kalau masalah penyakit apa yang dialami? Kalau penyakit baru gudik lah di sini. Gudik. Kalau gudik hamil ini ya, sekali lagi ya, jangan disuntik, masih hamil muda. Terus kemudian antibiotik jangan disuntik. Kalau antibiotik disuntik masih hamil, saya nggak, coba dicek aja, dipredik, kurang dari 1 minggu sudah keguguran. Antibiotik itu loh, suntik antibiotik jangan kalau masih hamil. Kalau saya menyarankan kalau untuk cacingan gitu kan, biasanya kan
persoalannya di cacingan ya. Makan apalagi rumput kan ya. Iya. Rumput basah itu. Ini aja pepaya muda itu diparut, airnya diperas, terus kemudian dikasih garam sedikit. Itu untuk menanggulangi cacingan. Itu kalau gudeg ya jangan disuntik, pakai obat-obat yang umum di sini digunakan, yang biasanya pakai disemprot itu. Itu juga cukup aman sih sebenarnya, karena saya sering mempraktekkan juga obat hama darah putih digunakan untuk kambing juga bagus. Terus kemudian dia nggak jadi mabok lah, nggak jadi keracunan. Apalagi Mas, setelah ini selain kambing cerewet, ngalami pang-pakan ini kan, kesehatan apalagi Mas yang jadi titik temu menurut Masnya dalam beternak ini? Ternyata kayak gini caranya kayak gini. Ada nggak ide pertemuan-temuan kayak gitu, solusi secara pribadi yang diambil selama 6 bulan ini? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada. Belum ada? Belum ada, ya cuma ngikut-ngikuti aja. Katanya itu harus disilase, taruhkan di plastik, gitu aja. Pernah ngalami busuk nggak silase? Alhamdulillah belum pernah. Belum? Karena di sini rata-rata silase sih ya. Jadi metodenya mudah. Kalau plastik berapa per meter? Plastik silase itu? Kalau saya beli plastik yang kecil-kecil itu, Pak. Oh, yang sekarung-karung itu? Berapa itu? 4.000. 4.000? Awet nggak itu yang itu kecil-kecil? Enggak juga, Pak. Baru berapa bulan udah ada bolong-bolong. Berarti nggak awet ya? Nggak awet. Tipis? Tipis. Lebih ketas ya? Bagusnya itu. Ditempel nggak itu? Yang ya kalau yang dia itu kan kayak karena kayak nggak kayak plastik biasa no? Jadi kayak pecah gitu nanti. Oh, pecah. Jadi, bukan berlubang, bukan. Kayak pecah itu kan akhirnya bocor juga. Paling ditambahnya pakai solasi itu. Kalau obat-obatan yang sedianya obat apa ini gila ini? Ya, cuma obat gudeg sama cacing. Itu aja. Cacingnya cacing, ya, obat cacing jadi. Obat cacing jadi beli. Untuk di warungan apa di toko obatan? Toko obat. Untuk khusus kambing. Berapa obat cacing 1 liter? Enggak, yang kecil aja Pak, dulu tuh beli yang kecil. Oh, ada. Berapa yang kecil? Berapa, cuma 15.000 berapa itu? 15.000. Sama Warmensin itu berapa? Berapa kalau obat gudegnya? 45 berapa? 45 ya. Ada yang obat cacing bagus, tapi 1 liter itu itu paling bagus. Saya nggak ngomong merek tapi ya. Tapi harganya, dengernya saya itu di atas 200.000, lebih dikit gitu. Tapi 1 liter dia, bukan nggak ada. Tapi itu yang paling, menurut pengalaman peternak senior, itu yang paling bagus dalam menanggulangi cacingan gitu. Kalau lumpuh pernah nggak ini? Belum pernah Pak, kalau lumpuh. Kejang-kejang belum? Belum ya, janganlah ya. Ini udah ada anaknya ini? Iya, itu udah anaknya. Ini beli udah anaknya? Iya, udah punya anaknya itu. Anaknya jantan betina? Betina. Betina? Ini loh yang udah lama ini, udah dikawinkan, kira-kira hamil apa enggak? Saya juga mana? Masih ragu yang ini Pak. Ini? Ini udah berapa bulan dikawinkan? Dari bulan 11 Pak. 11, 10, 11, 12, udah 5 bulan? Hampir 5 bulan. Coba dicek sih, lihat belakang. Saya ngecek coba. Dia minta kawin lagi nggak tapi? Enggak. Masih dere ya? Kemungkinan dia memang sudah hamil, tapi kemungkinan dalamnya, artinya ini prediksi ya, anak satu mungkin. Kalau 11, 10, 12, 1, 2, 3, 4 ya? Harusnya ini udah mau masuk bulannya. Anaknya satu kayaknya kemungkinan. Coba sih tak cek susunya. Enggak keluar, ada hitam-hitamnya kecil gitu. Oh. Tapi kalau lihat garisan perut ya, yang sebelah kanan. Sebelah sana ya. Sebelah kanan. Garisan perut sebelah kanan. Kalau kiri kan pasti kantong makanan. Yang kanan ini kiri ya. Ini coba.
Coba saya lihat sih prediksi. Kalau perutnya besar, Kemungkinan tapi anaknya cuma satu. Kalau nanti mau hamil masih diri kan biasa ya. Di sini ada garis Mas di perut. Di perut belakang itu. Ada garis lah, ada urat yang keluar. kalau udah Nanti dia melorot. Itu kemungkinan. Ini anaknya satu kemungkinan. Tapi bisa diprediksikan. Ya mudah-mudahan ini positif ini. Ini ya anak satu wajar lah. Untuk untuk diri. Nah, ini baru ini hasilnya baru satu. Ini seneng nggak Mas? Ya seneng lah. Hah? Seneng. Udah ditawar berapa? Oh, belum dijual Pak. Belum dijual. Itu di atas 1 juta udah laku itu. Di atas 1 juta. Punya teori untuk mengembangkan kambing nggak dari hasil segini? Ya kalau untuk teori belum ada Pak, cuma tahunya kasih Rencana ada nggak? Untuk mengembangkan jumlah banyak ada nggak? ya paling breeding gitu Pak. Breeding. Kita breeding, kita cari nanti anaknya yang kira-kira keturunannya bagus-bagus gitu aja rencana saya. Untuk seleksi ya, seleksi breeding bagus ya. Ini lagi seleksi breeding bagus. Kalau seumpamanya indukan kan bisa besar ya. Bagus besar gitu umpamanya ya. Tapi kok kemudian produksi susunya jelek, terus anaknya perkembangannya jelek, dipertahanin sampai 2 kali masih sama, jual. Terus ganti yang lebih bagus. Terus kalau anaknya pejantan, ini kan cepat pejantan harganya tinggi. Kalau sudah besar, dijual, dibelikan indukan kan lebih cepat. Jadi harga pejantan itu umur anggaplah umur 1 tahun lah. Untuk beli indukan bagus sudah cukup. Apalagi kambing-kambing bagus kayak gini. Itu sih, saya hanya berbagi aja, tapi nanti kalau di sini sudah banyak peternak kan, nanti bisa sharing, bisa banyak hal yang ditata dan dirancang. Sebenarnya sangat mudah menurut saya, ukuran saya sangat mudah, apalagi sembari Pak Bos kan praktek nanti. Pokoknya ke depan nanti berapa bulan lagi nanti saya lihat lah, gitu kan, main ke sini sambil mendapatkan cerita yang lebih banyak lagi. Terima kasih Pak ya.